Serabi endul. Tahukah kamu apa itu serabi? Serabi adalah jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras dan santan kelapa atau kelapa parut. Serabi memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih dan manis. Kue ini biasanya disajikan hangat dan bisa dimakan dengan berbagai topping seperti gula, pisang, kacang tanah, nangka, meses, atau oncom. Deskripsi usaha kami yaitu A. Produk jasa yang ditawarkan. 1. Ada serabi original. Kue serabi tradisional yang terbuat dari tepung beras dan santan disajikan dengan rasa yang autentik dan lembut. Yang kedua adalah serabi pandan. Nah, varian serabi dengan tambahan pasta pandan memberikan aroma harum dan warna hijau yang menarik. Yang ketiga ada serabi coklat. Serabi yang dipadukan dengan coklat leleh cocok untuk pecinta coklat dan menawarkan rasa manis yang menggugah selera. Yang keempat ada serabi keju. Serabi yang diberi topping keju parut memberikan rasa gurih dan nikmat, sangat disukai oleh anak-anak dan orang dewasa. Yang kelima ada serabi buah. Nah, serabi yang dilengkapi dengan potongan buah segar seperti pisang atau stroberi dan sirup manis sebagai topping memberikan kombinasi rasa yang segar. Yang keenam ada serabi kinca. Nah, serabi yang disajikan dengan kinca yaitu saus gula merah yang manis memberikan cita rasa khas Indonesia. Deskripsi usaha kami, jasa yang ditawarkan yaitu yang pertama ada pesan antar. Nah, layanan pengantaran serabi ke pelanggan baik untuk pemesan harian maupun acara khusus. Yang kedua ada pemesanan khusus, yaitu menerima pesanan untuk acara seperti pernikahan, ulang tahun, atau event lainnya dengan pilihan rasa dan jumlah sesuai permintaan. Dan yang terakhir adalah layanan kemitraan, yaitu menjalin kerjasama dengan kafe atau restoran untuk menyediakan serabi sebagai menu tambahan. Proses produksi serabi kami yaitu memiliki alur dalam bentuk yang pertama ada persiapan bahan baku, yang kedua ada pencampuran adonan, yang ketiga ada pemanasan alat masak, yang keempat adalah penuangan adonan, yang kelima pemasakan, yang keenam pengajian topping, dan tujuh adalah pengemasan, penjualan pembersihan. Keunggulan produk serabi kami yaitu yang pertama ada bahan baku berkualitas. Kami menggunakan bahan baku segar dan berkualitas tinggi seperti tepung beras premium dan santan alami untuk memastikan rasa yang otentik dan lezat. Yang kedua ada variasi rasa inovatif. Selain serabi tradisional, kami menawarkan berbagai variasi rasa seperti serabi pandan, coklat, dan keju, matcha, red velvet, serta topping unik yang membedakan kami dari produk lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada proses produksi yang higienis. Jadi, setiap langkah dalam proses produksi dilakukan dengan standar kebersihan yang ketat untuk menjaga kualitas dan kesehatan produk kami. Yang keempat adalah rasa yang konsisten. Kami akan membuat resep yang telah teruji dan proses produksi yang terstandarisasi, dan kami memastikan rasa serabi kami selalu konsisten dan batch ke batch. Lanjutannya ada yang kelima yaitu kemasan menarik dan praktis. Produk kami dikemas dengan menarik dan praktis sehingga memudahkan konsumen dalam menikmati serabi baik di rumah maupun saat dibawa bepergian. Yang keenam adalah harga yang bersaing. Nah, kami menawarkan harga yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, menjadikan produk kami pilihan yang menarik bagi semua kalangan makanan. Yang ketujuh adalah dukungan pelanggan yang baik. Nah, kami selalu siap menerima masukan dan saran dari pelanggan untuk terus meningkatkan produk dan layanan kami. Yang ke-8 ada pemasaran yang aktif. Kami memanfaatkan media sosial dan event lokal untuk memperkenalkan produk kami, sehingga lebih mudah dijangkau oleh konsumen. Dengan keunggulan-keunggulan ini, kami percaya produk serabi kami dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan menjadi pilihan utama di pasaran. Nah, di sini ada analisis peluang. Peluang masyarakat semakin melirik makanan tradisional memberikan peluang besar
Karena yang pertama yaitu tingginya minat terhadap makanan tradisional untuk produk serabi sebagai cemilan yang unik. Yang kedua adalah tren makanan sehat. Dengan penggunaan bahan-bahan alami, serabi dapat dipromosikan sebagai pilihan cemilan yang lebih sehat dibandingkan dengan makanan olahan lainnya. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran akan kuliner lokal. Peluang untuk berpartisipasi dalam festival kuliner dan bazar lokal memperkenalkan produk ke lebih banyak konsumen. Yang keempat adalah ekspansi pasar melalui penjualan online. Memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang kelima ada inovasi produk. Kemungkinan untuk mengembangkan varian baru dan berbagai bentuk serabi untuk menarik segmen pasar yang lebih besar. Nah, kekuatan yaitu satu rasa autentik dan kualitas tinggi menggunakan resep tradisional dengan bahan baku berkualitas. Serabi kami menawarkan rasa yang autentik dan memuaskan. Yang kedua adalah varian rasa yang menarik, yaitu kami menyediakan berbagai varian rasa yang menarik sesuai selera konsumen. Yang ketiga adalah proses produksi yang higienis. Kami memastikan bahwa setiap produksi dilakukan dengan standar kebersihan tinggi, memberikan kepercayaan kepada konsumen akan keamanan produk. Yang keempat adalah kemasan yang menarik dan praktis. Produk ini dikemas dengan desain yang menarik dan mudah dibawa. Dan yang kelima adalah fleksibel dalam penawaran. Kemampuan untuk menyesuaikan produk dan menawarkan varian khusus untuk acara atau kebutuhan tertentu seperti serabi untuk acara pernikahan atau pesta. Nah, selain ada analisis kekuatan, di sini ada juga analisis tantangan kami yaitu suatu persaingan yang ketat. Banyaknya penjual serabi dan cemilan tradisional lainnya dapat menyulitkan untuk membedakan produk di pasar. Yang kedua adalah fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual kami. Yang ketiga adalah perubahan selera konsumen. Selera konsumen yang cepat berubah memerlukan inovasi berkelanjutan agar tetap relevan. Dan yang keempat, ketersediaan dan kualitas bahan baku. Sulitnya mendapatkan bahan baku berkualitas secara konsisten dapat mempengaruhi produk akhir. Nah, selain ada tantangan, di sini ada juga kelemahan. Nah, kelemahan kami yaitu yang pertama, ketergantungan pada musiman. Penjualan mungkin berfluktuasi tergantung pada musim atau hari besar tertentu seperti saat Ramadan atau acara festival. Yang kedua, ada kapasitas produksi terbatas dalam tahap awal. Kapasitas produksi mungkin terbatas sehingga sulit untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Yang ketiga, adanya kurangnya pengalaman di pasar. Jika tim kami pemasaran belum berpengalaman, ini dapat mempengaruhi strategi promosi dan penjualan kami. Dan yang terakhir adalah kelemahan kami yaitu biaya operasional, biaya sewa tempat dan operasional lainnya bisa menjadi beban, terutama jika penjualan belum stabil. Dengan pemahaman tentang peluang, kekuatan, tantangan, dan kelemahan ini, kami dapat merumuskan strategi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalkan risiko dalam usaha serabi kami. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Strategi kami yaitu mencakupi satu pemasaran digital, yaitu menggunakan media sosial aktif di platform seperti Instagram dan Facebook untuk memposting gambar menarik dan video pembuatan serabi. Lalu kami menggunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan jangkauannya. Dan di sini ada influencer marketing, di mana bekerja sama dengan food blogger dan influencer kuliner untuk mencicipi dan merekomendasikan produk kami kepada pengikut mereka. Yang kedua, kami menawarkan promosi dan diskon. Tawarkan promosi khusus seperti diskon pada pembelian pertama atau paket bundling untuk menarik pelanggan baru. Dan kami akan mengadakan giveaway di media sosial untuk meningkatkan engagement dan memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang. Yang terakhir adalah pemasaran melalui event. Kami akan ikut festival makanan, bazar, dan acara lokal untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Nah, inilah strategi pemasaran kami ketika kami akan menjualkan produk kami. Dan yang terakhir ada strategi pemasaran. Strategi pemasarannya yaitu kemitraan dengan toko dan kafe.
Kami akan menjalani kerjasama dengan toko makanan lokal, kafe, dan restoran untuk menjual produk serabi kami sebagai menu tambahan atau cemilan. Yang kedua adalah penggunaan website dan e-commerce. Kami akan membuat website yang menarik dengan informasi tentang produk, resep, dan cara pemesanan. Kami akan memanfaatkan platform e-commerce ini untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas termasuk layanan pengiriman. Yang ketiga adalah pemasaran lokal. Manfaatkan komunitas lokal dengan menawarkan produk di pasar tradisional atau acara komunitas. Dan kami mengembangkan hubungan dengan pelanggan setia untuk membangun loyalitas merek. Dan yang terakhir adalah ulasan dan testimoni pelanggan. Kami akan mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan dan testimoni di media sosial dan website yang telah kami sediakan. Mereka akan memberikan ulasan positif, dapat meningkatkan kredibilitas dan menarik pelanggan baru. Nah, ini kami menghitung target penjualan kami. Yang pertama itu target penjualan harian. Misalkan target penjualan ada 100 kue serabi per hari, maka pendapatan harian kami yaitu 100 kue dikali 10.000 yang kami dapatkan adalah 1 juta. Dan jika kami menargetkan penjualan bulanan, kami akan mendapatkan 3 juta dalam 300 kue dan 30 hari. Dan target penjualan tahunan kami dalam setahun 12 bulan itu yaitu target penjualan tahunan 3.000 kue dikali 12 bulan. Jadi kemungkinan yang kami dapatkan 36 juta. Rincian target penjualan pendapatan tahunan, total target penjualan 336.000 kue serabi per tahun, total pendapatan 360 juta. Nah, ini adalah penutup usaha kue serabi lezat bertujuan untuk memberikan cita rasa autentik dan inovatif dari kue serabi kepada masyarakat dengan rencana pemasaran yang tepat dan produk berkualitas. Kami yakin dapat meraih sukses dalam usaha ini. Nah, di sini ada stiker serabi kami. Dan di sini juga ada sketsa toko yang akan kami buat. Sekian dari kami, terima kasih.